Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, agar kami semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tema renungan saat ini adalah didikan yang menumbuhkan karakter ilahi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang biarawati yang pernah melayani beberapa tahun di Afrika Selatan, membagikan kisah yang menarik dalam sebuah majalah rohani. Ia menulis, di Afrika Selatan banyak orang memiliki pistol, baik untuk melindungi diri maupun karena alasan lain. Akibatnya, anak-anak mereka pun diberi mainan berbentuk pistol agar terbiasa menggunakannya kelak. Melihat hal ini, para suster berinisiatif mengajak anak-anak untuk menukar mainan pistol mereka dengan permainan lain. Ketika seorang anak datang, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa pistol, meski hanya mainan, bisa menumbuhkan benih kekerasan dan kebencian. Setelah itu, kami memintanya sendiri untuk menghancurkan mainan pistol itu sebagai simbol menolak kekerasan. Dari situlah kami mulai menanamkan nilai perdamaian dan kasih sejak dini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah sederhana ini mengandung makna mendalam tentang pentingnya didikan yang benar sejak kecil. Didikan bukan sekedar memberikan pengetahuan, tetapi membentuk karakter sesuai kehendak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 11 mengingatkan kita agar tidak menolak didikan Tuhan, sebab melalui didikan itu kita belajar membedakan yang baik dan yang jahat, membangun kebiasaan yang benar, serta menumbuhkan hati yang tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang dipercayakan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak dalam kasih dan kebenaran. Dunia modern menawarkan begitu banyak hal yang tampak menarik, namun berpotensi merusak karakter, seperti permainan yang penuh kekerasan, tontonan yang tidak mendidik, atau hiburan yang menanamkan nilai-nilai duniawi. Oleh karena itu, kita perlu bijak dan selektif dalam memberikan apa yang mereka lihat, dengar, dan mainkan. Kasih sejati bukan berarti menuruti semua keinginan anak, melainkan mengajar mereka berjalan dalam kebenaran, meski kadang harus menegur atau melarang. Didikan Tuhan seringkali terasa keras, tetapi justru dari sanalah lahir kehidupan yang berakar kuat, berhikmat, dan berbuah manis.
Sama seperti Tuhan mendidik kita melalui pengalaman hidup, kita pun dipanggil untuk menjadi alat didikannya bagi generasi muda. Mari kita menanamkan nilai-nilai kasih, empati, dan damai dalam hati anak-anak kita. Biarlah mereka bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Sebab dari didikan yang benar akan lahir generasi yang berkarakter ilahi dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ajarlah kami menjadi orang tua dan pembimbing yang bijak. Tolong kami untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kasih kepada anak-anak kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendidik mereka sesuai kehendak-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami untuk taat kepada orang tua dan belajar dari setiap didikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami kelemahan fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kiranya Tuhan juga memakai kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.